Sehingga yang bisa menembus membran itu adalah yang diionkan Cu. Ya, boleh notasinya boleh lain dan hukum Henderson-Hasselbalch. Ada yang mungkin A, ya, ada yang mungkin menggunakan notasi lain. Tetapi yang dimaksud di sini tetap pengertiannya adalah yang tidak terionkan itu yang lebih mudah untuk menembus membran. Ya, tetapi yang mudah menembus membran itu adalah yang tidak terionkan. Ternyata yang terionkan itu yang berinteraksi dengan reseptor gitu. Ya. Contohnya di sini sulfonamid itu ada amonium quaternary. Ya. Contoh ketika suatu senyawa ini sulfonamid ya, sulfonamid AR ini adalah aromatis ya, senyawa aromatis ya. Masih kurang 10 menit, senyawa aromatis tergantung nanti dari senyawanya. Nah, AR tadi, sulfonamid tadi, ini adalah air itu adalah gugus aromatis. Ketika di lambung yang pH-nya asam 1 sampai 3, dia akan terionkan ya menjadi ArNH2 dan ArNH3+ gitu. Kalau di dalam usus yang pH-nya 5 sampai 8, dia akan terionkan menjadi ArNH+ dan ArNH2 juga. Nah, ini nanti plasma di sini yang ArNH2 terion atau yang masuk ke dalam plasma. Sama ya. Ini yang masuk adalah yang tidak terionkan. Coba pelajari lagi sistem Hoover ya. pH lemah, asam lemah. Yang bisa menembus, yang masuk. Ini kan ada membran dinding pencernaan, saluran cerna. Yang menembus itu adalah yang tidak terionkan. Nanti dicari pKa dari sulfonamid itu berapa, sehingga nanti jumlah yang terionkan perbandingannya jumlah yang terionkan dengan yang tidak terionkan itu lebih banyak yang mana. Ya. Kemudian ada pembentukan kelat. Jadi sifat fisika kimia tadi selain kelarutan, kemudian derajat ionisasi, itu ada yang di sini adalah pembentukan kelat. Senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugun elektron donor dengan ion logam. Jadi kelat itu ikatan antara elektron dengan ion logam membentuk cincin. Ya, membentuk suatu cincin itu atau namanya dia membentuk kelat. Contoh logam dalam biologis, jadi di dalam tubuh itu kan ada senyawa-senyawa Fe, Mg, Cu, Mn, Co. Nah, ini nanti dia bisa berinteraksi atau membentuk ikatan dengan obat ya yang masuk, karena dia mempunyai elektron kan. Dari suatu senyawa itu kan pasti mempunyai elektron, dia akan berikatan dengan logam-logam dalam tubuh, logam biologis membentuk kelat. Kelat dalam sistem biologis, kelat yang mengandung logam Cu. Contohnya itu enzim oksidase, ini dia mengandung logam juga. Kelat yang mengandung logam Fe, itu contohnya adalah enzim porfirin. Transfer oksigen, molekul yang mentransfer oksigen juga mengandung Fe. Jadi untuk obat-obat tertentu dia akan membentuk kelat dengan logam-logam biologis. Nah, contohnya misalnya kelat yang mengandung logam Zn, misalnya insulin ya, insulin itu kan ada di dalam tubuh juga, dia akan membentuk kelat dengan Zn. Kelat yang mengandung CO misalnya vitamin B12, kelat yang mengandung Mg misalnya enzim proteolitik ya. Jadi enzim-enzim itu kadang juga mengandung yang mengandung NN misalnya enzim
oksaloasde, karboksilase, arginase, prolidase, ya. Kemudian ligan, senyawa yang dapat membentuk kelat dengan ion melepuhkan karena dia mempunyai gugus elektron donor. Coba belajar lagi yang kimia organik ya, apa itu elektron donor. Ligan dalam sistem biologis itu ada misalnya vitamin, riboflavin, asam folat, itu dia akan membentuk ligan. Kemudian basapurin, hiposantin, guanosin, itu dia akan membentuk ligan juga. Ya, asam trikarbosilat, contohnya asam laktat, asam sitrat, itu juga membentuk ligan. Kemudian asam-asam amino, contohnya glisin, sistein, histidin, histamin, asam glutamat, itu juga membentuk ligan. Kemudian sifat fisika kimia lain yang mempengaruhi respon biologis ada potensial redox, reaksi reduksi oksidasi yang dalam tubuh. Nah, tadi untuk ligan tadi dia bisa berfungsi untuk membunuh mikroorganisme, kemudian bisa sebagai antidotum, ya. Nih, ini adalah contoh ligan, ya. Senyawa dengan gugus H2CCH, ini dengan senyawa ini dia akan membentuk ligan ini, ya, H2O. Contohnya di sini adalah dimercaprol, karena tadi ligan tadi bisa untuk antidotum, dimercaprol ini bisa untuk antidotum. Antidotum apa? Antidotum senyawa AS arsen. Ketika keracunan arsen misalnya dari luar, kemudian ditambahkan antidotum dimercaprol, itu antara dimercaprol dengan AS dia akan membentuk ligan, sehingga tidak AS-nya itu, ya, AS-nya tidak masuk ke tubuh, tetapi dia berikatan dengan dimercaprol, sehingga tidak bisa digunakan sebagai antidotum. Sehingga arsennya sendiri dia arsen, SU, Hg, itu antidotumnya adalah dimercaprol. Jadi ketika ditambahkan atau diminum dimercaprol, ketika di dalam darah itu ada AS-nya, AS-nya akan terikat. AS-nya tidak akan memberikan reaksi pada tubuh karena dia terikat dengan dimercaprol. Nah, ini tadi saya salah untuk judulnya ya. Ini masih kelikan ya, kelikan harusnya. Nah, ini yang untuk redox atau reaksi reduksi oksidasi, ya, contohnya ini. Untuk reaksi redox kita bisa diukur dengan persamaan Nernst, ini ya. pH sama dengan EO 0,06 per N kali log oksidasi reduksi. Jadi potensial redox itu bisa suatu alatnya. Contohnya di sini dia turunan quinon, dia mempunyai potensial redox 0,1 volt, ya, sampai dengan 0,15 volt, maksimum 0,03 volt. Jadi bisa diukur untuk potensial redox. Jadi senyawa itu kan bisa dia mengalami reaksi reduksi oksidasi. Nah, reaksi reduksi oksidasi itu bisa diukur. Ya, ini contoh nih. Reaksi oksidasi itu adalah dengan penambahan O. Reaksi reduksi itu pengurangan H. Ya, coba dibaca lagi tentang apa itu reaksi oksidasi, apa itu reaksi reduksi. Ya, O ini adalah itu adalah pengurangan H. Salah satu batasan, ya, sebenarnya ada beberapa batasan lain tentang reaksi reduksi oksidasi. Coba dibaca lagi di fisika farmasi. Masih 1 menit lagi. Sifat fisika apalagi yang mempengaruhi aktivitas biologi? Tegangan permukaan, ya, tegangan permukaan dari molekul obat,
Ya, ini contohnya COOH itu dia akan berada di fase air. Ya, karena dia akan mudah, karena dia bersifat hidrofil. OH tadi yang depan tadi kan, OH, H itu adalah dia fase air. Kalau alkil rantai ya, alkil aromatis maupun alifatis, dia akan bersifat lipofil, dia akan berada di minyak, fase minyak. Ini ya, jadi tadi senyawa yang karena orientasi atau pengaturan molekul pada permukaan lautan dapat menurunkan tegangan permukaan. Jadi ini akan mempengaruhi tegangan permukaan atau aktivitas hidrofil lipofil balance. Nah, ini kalau akrilik dia mempunyai gugus hidrofil dan gugus lipofil. Nah, jenis surfaktan ini